2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Just then, later. End of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A2 dengan mata kuliah pengantar bisnis dan dosen pengampu Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki Habibullah dengan NIM 3210 32120. Perkenalkan, nama saya Mutia Wahida dengan NIM 23 10 11 32 20 019. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hidayah dengan NIM 23 10 11 322 0018. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba ataupun keuntungan. Badan usaha dibangun bertujuan untuk melakukan sesuatu kegiatan, usaha, ataupun bisnis. Dengan kehadirannya badan usaha, maka suatu kegiatan usaha atau bisnis dan roda perekonomian negara bisa terus berjalan dan memberikan income atau keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Badan usaha memiliki fungsi terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama fungsi komersial adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, fungsi usaha dalam hal sosial meliputi penyediaan kesempatan kerja dan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga, fungsi perekonomian, yaitu membantu peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Badan usaha terbagi menjadi 3 macam, yaitu BUMN, BUMS, dan juga BUMD. BUMN adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah ataupun negara. BUMS adalah badan usaha milik sendiri ataupun swasta. BUMD adalah badan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Di sini teman saya akan menjelaskan pengertian dari BUMS. Ini saya akan menjelaskan tentang BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modal pada sektor swasta, baik dari perseorang maupun kelompok. BUMS terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1 perseorang, 2 persekutuan, 3 perseroan terbatas atau PT, 4 koperasi, 5 yayasan, 6 badan usaha swasta asing. Kelebihan BUMS yaitu yang pertama, dapat mengambil keputusan secara cepat dalam melakukan pengelolaan. 2. Penyumbangan pajak untuk kas pemerintah. 3. Berkontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB. 4. Penyediaan barang dan jasa. 5. Cepat menanamkan modal karena pengelolaan umumnya sebagai pemilik. 6. Menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak. Dan kekurangan BUMS yang pertama adalah terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga tidak terlalu mementingkan lingkungan sekitar. 2. Sulitnya mendapat pinjaman. 3. Adanya potensi perbedaan pendapat antara manajemen dan perusahaan dengan para serikat buruh. 4. Dapat memicu persaingan tidak sehat. Dan 5. Mengalirkan devisa ke luar negeri. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan contoh salah satu dari BUMS. Badan usaha milik swasta adalah PT Lion Air, merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi udara. PT Lion Air Mentari Airlines beroperasi sebagai Lion Air.
adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berpangkalan pusat di Jakarta, Indonesia. Lion Air sendiri adalah maskapai swasta terbesar di Indonesia. PT Lion Air didirikan pada tahun 1999 dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Lion Air Group berbasis di 3 negara berbeda di Asia Tenggara dan memiliki beberapa operasi yang sebagian besar adalah maskapai penerbangan. PT Lion Air memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya tetap berdiri tegak di industri penerbangan yang sangat kompetitif. Salah satu kekuatan utama mereka adalah armada pesawat yang modern dan luas. PT Lion Air memiliki lebih dari 300 pesawat termasuk pesawat Boeing 737 dan Airbus A330. Dengan armada yang besar, mereka mampu mengoperasikan banyak rute dan memberikan pilihan yang beragam kepada pelanggannya. Keunggulan lain yang dimiliki PT Lion Air adalah tingkat akurasi yang tinggi dalam menjaga jadwal penerbangan. Meskipun terkadang terjadi keterlambatan, namun PT Lion Air telah mendapatkan reputasi yang baik dalam hal keandalan penerbangan mereka. Hal ini membuat para penumpang merasa nyaman dan memilih menggunakan layanan mereka sebagai opsi pertama dalam perjalanan udara. Walaupun memiliki kekuatan yang signifikan, PT Lion Air juga memiliki kelemahan yang perlu mereka perbaiki. Salah satu kendala terbesar yang pernah dihadapi perusahaan ini adalah pelayanan dan manajemen penumpang. Terkadang proses check-in dan pengambilan bagasi menjadi lambat dan tidak efisien, menyebabkan kekecewaan bagi penumpang. Selain itu, keterbatasan dalam komunikasi dan interaksi dengan penumpang juga menjadi kekurangan PT Lion Air. Mereka memiliki embel-embel "The world beast on the time airline", tetapi seringkali kekurangan interaksi antara penumpang maskapai dan penumpang selama penerbangan. Ini memberikan kesan kurangnya perhatian terhadap kenyamanan dan kebutuhan pelanggan. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok sudah kepicing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok